Selamat berjumpa lagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai pohon AVL tentang penghapusan pada pohon AVL. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita review dulu mengenai pohon AVL. Pohon AVL adalah BST atau Binary Search Tree dengan selisih tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan maksimum 1. Nama pohon AVL diambil dari nama ilmuwan Rusia Adelson, Welsky, dan Landis. Pada pohon AVL, pencarian suatu data atau item dijamin O log n. Pada saat penyisipan, diperlukan rotasi tunggal jika subpohon kanan lebih tinggi dan subpohon kanan juga lebih tinggi, atau subpohon kiri lebih tinggi dan subpohon kiri juga lebih tinggi. Jadi kanan-kanan atau kiri-kiri. Rotasi ganda diperlukan pada saat subpohon kanan lebih tinggi dan subpohon kiri lebih tinggi, atau subpohon kiri lebih tinggi dan subpohon kanan lebih tinggi, atau kanan kiri kiri kanan. Penghapusan pada pohon AVL. Langkah pertama, hapus node atau simbol pada pohon AVL sesuai dengan prinsip pada pohon telusur biner atau binary search tree. Langkah kedua, cek apakah penghapusan tersebut mengakibatkan perbedaan tinggi lebih dari 1. Jika iya, maka ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, penghapusan tersebut tidak mengubah keseimbangan pohon, maka tidak diperlakukan hal berikutnya, dibiarkan saja. Kemungkinan kedua, subpohon kanan lebih tinggi dari subpohon kiri. Kemungkinan ketiga, subpohon kiri lebih tinggi daripada subpohon kanan. Kemungkinan keempat, subpohon kiri dan kanan sama tinggi. Kemungkinan pertama, tidak mengubah keseimbangan pohon. Perhatikan diagram di sini. B adalah root, kemudian B ini akan mempunyai subpohon kiri T1 dan subpohon kanan T2. T1 dan T2 tingginya sama. Pada saat satu simbol di T1 dihapus dan mengakibatkan perubahan tinggi T1, maka perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan atau T1 dan T2 menjadi 1. Dan ini tidak mengubah keseimbangan pohon. Maka tidak dilakukan apapun setelah dihapus. Bisa juga hal seperti ini. T1 awalnya lebih tinggi daripada T2. Selisihnya 1. Pada saat simbol di T1 dihapus, maka T1 akan berkurang tingginya, sehingga T1 menjadi sama dengan T2 tingginya. Dengan demikian, tidak perlu ada perlakuan berikutnya, karena keseimbangan tidak berubah.
Kemungkinan kedua, subpohon kanan lebih tinggi daripada subpohon kiri. Perhatikan gambar di sebelah kiri. T1, T2, T3. Awalnya T1, T2, T3 tingginya sama. Dengan demikian, dari sisi Q, T2 dan T3 sama tinggi, sehingga di sini masuk sebagai seimbang. Kemudian dari sisi P, tinggi di sebelah kiri adalah tinggi T1. Tinggi di sebelah kanan adalah T2 ditambah 1. Karena tinggi T1 dan T2 sama, maka selisih tinggi di P antara subpohon kiri dan subpohon kanan adalah 1. Dan ini adalah seimbang. Jika kemudian dilakukan penghapusan di T1, maka T1 bisa berkurang tingginya. Kalau T1 berkurang 1 tingginya, maka kemudian akan terjadi ketidakseimbangan karena selisih di pohon T1 dengan di sebelah kanan P, yaitu T2 atau 3 ditambah 1, selisihnya menjadi 2. Dan ini menjadi tidak seimbang. Maka diperlukan rotasi. Karena kanan lebih tinggi daripada kiri, maka dilakukan rotasi ke kiri. Setelah dilakukan rotasi kiri, berarti P akan turun, Q akan naik. Kemudian T2 akan menjadi anak kanan dari P. Dengan demikian, sekarang Q menjadi root, kemudian anak kiri adalah P, dan di P itu selisihnya adalah selisih tinggi T1 dan T2 adalah 1. Sehingga P seimbang. Kita lihat di Q. Q tingginya adalah di sebelah kiri, T2 ditambah 1. Di kanan adalah tinggi T3. Karena tinggi T2 dengan tinggi T3 sama, maka selisih tinggi di Q itu adalah 1. Sehingga pohon ini seimbang. Kemungkinan lain, T1, T3 sama, tetapi T2 tidak sama. T2 tingginya 1 lebih pendek daripada T1. Jika T1 dihapus, maka terjadi perbedaan selisih tinggi antara anak kiri P dengan anak kanan P menjadi 2 karena tinggi anak kiri P adalah T1 yang berkurang 1 berarti sama dengan T2. Yang kanan adalah T3 ditambah 1. Karena selisih T1 setelah dihapus dengan T3 adalah 1, maka selisih total di P adalah 1 ditambah 1 menjadi 2. Dan ini menjadi tidak seimbang. Maka diperlukan rotasi. Karena kanan lebih tinggi daripada kiri, maka dilakukan rotasi ke kiri. Seperti tadi, P akan turun, Q akan naik, dan T2 akan menjadi anak kanan dari P. Karena T1 tadi tingginya lebih pendek daripada T3, maka sekarang setelah diputar, maka T1 sama dengan T2 tingginya, dan selisih tinggi di P sama, selisih tinggi di Q adalah sama juga, karena T1 dan T2 sama tinggi, dan 1 kurangnya dari T3, sehingga tinggi di sebelah kiri adalah sama dengan tinggi di sebelah kanan. Dan ini menjadi seimbang. Kasus berikutnya, kemungkinan ketiga, subpohon kiri, subpohon kiri lebih tinggi daripada subpohon kanan. Perhatikan seperti ini. T1,
kemudian di sini T2, T3, T4. T1 tadi tingginya lebih 1 daripada T2, T3, T4. Tinggi T2, T3, T4 sama. Maka tinggi T1 setelah dihapus akan sama dengan T2, T3, T4. Sehingga dari sisi P, setelah dihapus, subpohon kirinya sama dengan tinggi T1. Subpohon kanannya sama dengan T2 ditambah 2. Karena tinggi T1 setelah dihapus dengan T2 itu sama, berarti selisih tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan di P itu menjadi 2. Dan ini tidak seimbang. Karena tidak seimbang, maka perlu dilakukan rotasi. Karena di sini ada sebelah kanan, sub pohon kanan lebih tinggi, kemudian sub pohon kiri lebih tinggi, maka ini adalah kanan kiri. Dengan clue kanan kiri, maka rotasi yang diperlukan adalah rotasi ganda. Rotasi pertama dilakukan pada R, sehingga R-nya akan turun, Q-nya naik. Kemudian, karena Q naik, maka T3 akan menjadi anak kiri dari R. Setelah itu, dilakukan rotasi kedua di P. P dilakukan rotasi, maka P akan turun. Q yang tadinya sudah di sini akan naik. Maka sekarang yang berurut adalah Q. Karena Q naik, maka T2 akan menjadi anak kanan dari P. Sehingga hasilnya seperti ini. T2 anak kanan dari P, kemudian T1 anak kiri dari P. Dari sisi Q, maka terlihat bahwa tinggi di subpohon kiri sama dengan tinggi di subpohon kanan. Dan ini menjadi seimbang. Maka keseimbangan terjadi setelah dilakukan rotasi ganda, yaitu kanan-kiri. Kenapa dilakukan kanan-kiri? Karena di sini ada kanan lebih tinggi, kemudian pohon kiri lebih tinggi, kanan-kiri. Maka rotasinya juga akan kanan-kiri. Kalau sebaliknya, kiri-kanan, maka rotasinya juga akan kiri, kemudian kanan. Kemungkinan keempat, subpohon kiri dan subpohon kanan sama. Dan ini seperti pada penyisipan, tidak akan terjadi, karena penghapusan satu not tidak akan mengurangi tinggi sisi kanan dan kiri sekaligus. Mestinya hanya salah satu saja, kiri saja atau kanan saja. Sehingga ini tidak perlu kita bahas. Contoh penghapusan. Pohon seperti ini. Ini adalah pohon AVL. 8 mempunyai anak 2 tingginya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kemudian 5 ini 21. Di 12 itu 12. Sehingga semuanya adalah mengikuti aturan AVL. Sehingga adalah pohon AVL. Bagaimana kalau 4 dihapus? 4 dihapus, maka 2 akan naik. Sesuai dengan BST. Kalau 2 naik, maka hasilnya seperti ini. Ini masih AVL, sehingga tidak perlu dilakukan rotasi. Dari pohon yang asli, kemudian dilakukan penghapusan 7. Kalau 7 dihapus, maka yang tidak AVL adalah di sisi 5. Karena anak kirinya 2, anak kanan kosong. Selisih tingginya 2. Maka ini perlu dilakukan rotasi. Kalau ini dihapus, kemudian dilakukan rotasi, maka ini perlu rotasi kanan. Karena kanan-kanan.
kiri-kiri, kemudian dia dilakukan rotasi. Rotasinya berarti P4 akan naik, 5 akan turun. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Menghapus simbol 7 tidak perlu rotasi ganda, cukup rotasi tunggal. Karena lurus kiri-kiri. Nah, bagaimana kalau yang dihapus adalah 11? 11 ini kalau dihapus, maka 12 akan menjadi titik yang bukan AVL. Karena anak kirinya 0, anak kanannya 2, selisihnya 2. Kita lihat bentuknya di sini adalah kanan kiri. Kanan kiri, sehingga perlu rotasi ganda, yaitu rotasi di 12, di 18, 17 naik, 18 akan turun. Kemudian rotasi lagi di 12, 17 akan naik, 12-nya turun. Sehingga hasilnya seperti ini. Sehingga untuk penghapusan di simbol 11, maka perlu rotasi ganda. Sebagai penutup, pada penghapusan pohon AVL diperlukan rotasi tunggal. Kalau sub pohon kanan lebih tinggi dan sub-sub pohon kanan juga lebih tinggi, atau sub pohon kiri lebih tinggi dan sub pohon kiri juga lebih tinggi. Diperlukan rotasi ganda. Kalau sub pohon kanan lebih tinggi dan sub pohon kiri lebih tinggi, atau sub pohon kiri lebih tinggi dan sub pohon kanan lebih tinggi. Demikianlah untuk kesempatan kali ini mengenai pohon AVL tentang topik penghapusan simbol. Sekian untuk kali ini, terima kasih, sampai berjumpa lagi.